Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Meskipun di rumah aja nih, sebisa mungkin kita harus tetap produktif dan melakukan hal yang bermanfaat. Salah satunya dengan menonton video pembelajaran seperti ini. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas Dr. Erina Sundaryati selaku dosen akuntansi Universitas Airlangga. By the way, kita belum kenalan ya. Namaku Lutfiah dari jurusan akuntansi dan pastinya bersama teman-temanku yang lain akan menemani kalian buat belajar bareng. Happy watching! Sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai SAPP, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya SAPP itu apa sih? Jadi, SAPP atau Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat ini merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai ruang lingkup SAPP. Jadi, Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat atau SAPP ini berlaku untuk seluruh unit pada pemerintah pusat dan unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantu serta pelaksanaan anggaran pembiayaan dan perhitungan. Kemudian, ada pula yang tidak termasuk dalam ruang lingkup SAPP. Yang pertama, pemerintah daerah yang sumber dananya berasal dari APBD. Yang kedua, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang terdiri dari perusahaan perseroan, perusahaan umum, bank pemerintah, dan lembaga keuangan milik pemerintah. Setelah mengetahui pengertian dan ruang lingkup dari SAPP, kita perlu mengetahui kira-kira apa saja dasar hukum yang mengatur mengenai SAPP. Nah, berikut ini ada beberapa dasar hukumnya. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 9 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang Kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinnya. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Kemudian, ada PMK nomor 213 tahun 2013. Dan yang terakhir, yang keempat, ada PMK nomor 215 tahun 2016. Kedua PMK ini mengatur hal yang sama, yaitu tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Jadi PMK nomor 215 ini merupakan penyempurnaan dari PMK nomor 213 tahun 2013. Ada beberapa ketentuan dalam PMK nomor 213 tahun 2013 yang kemudian diubah dengan PMK nomor 215 tahun 2016. Nah, sekarang teman-teman pasti sudah paham kan mengenai pengertian, ruang lingkup, dan dasar hukum dari SAPP. Oh iya, pastinya SAPP ini memiliki beberapa tujuan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, yuk simak pembahasan berikut ini. Oke, selanjutnya mari kita bahas tentang tujuan dari Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat atau disingkat dengan SAPP. Apa aja sih tujuannya? Yuk kita bahas satu-satu. Jadi, tujuan yang pertama adalah untuk menjaga aset pemerintahan pusat dan instansi-instansinya,
melalui pencatatan, pemrosesan, serta pelaporan transaksi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Kedua, SAPP juga bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang nantinya akan diperlukan dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian anggaran, pengambilan keputusan, dan sebagai upaya untuk mempercepat penyajian perhitungan anggaran negara, serta memudahkan pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional yang secara efektif dan efisien. Kemudian, tujuan SAPP yang ketiga adalah untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintahan pusat, baik itu secara nasional maupun secara instansi, yang nantinya akan berguna sebagai dasar penilaian kinerja untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran. Kemudian, tujuan SAPP yang terakhir yaitu untuk menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintahan pusat. SAPP dirancang untuk mendukung transparansi laporan keuangan pemerintah dan akuntabilitas keuangan pemerintah dalam mencapai pemerintahan yang baik, yaitu meliputi akuntabilitas, manajerial, dan transparansi. Akuntabilitas yang dimaksud adalah untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan anggaran. Dalam hal manajerial adalah menyediakan informasi yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penilaian kinerja pemerintah. Sedangkan menyangkut transparansi adalah memberikan keterbukaan pelaksanaan kegiatan pemerintah kepada rakyat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Nah, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan mengenai ciri pokok dari SAPP. Apa aja sih ciri pokoknya? Bagi kalian yang penasaran, simak penjelasan berikut ini ya, yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya. Hai, gimana? Masih semangat kan belajarnya? Masih dong ya pasti. Karena abis ini aku mau jelasin tentang ciri-ciri pokok dari SAPP. Simak videonya ya. Nah, jadi ciri-ciri pokok dari SAPP itu ada 6. Yang pertama ada basis akuntansi. Yang kedua ada sistem pembukuan berpasangan. Yang ketiga ada dana tunggal. Yang keempat ada desentralisasi pelaksanaan akuntansi. Yang kelima ada bagan perkiraan standar. Dan yang keenam ada standar akuntansi pemerintah. Yuk kita kupas satu-satu. Poin pertama yaitu basis akuntansi. Jadi basis akuntansi yang dipakai di SAPP ini itu ada 2. Yang pertama yaitu basis kas dan yang kedua adalah basis akrual. Tapi sebelum aku lanjut nih, aku mau jelasin dulu apa sih basis kas itu, apa sih basis akrual itu. Jadi basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui suatu transaksi atau peristiwa ketika kas atau setara kas itu diterima atau dibayarkan. Nah, kalau misalkan yang basis akrual itu adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa pada saat transaksi itu terjadi. Jadi nggak memperhatikan kas atau setara kas itu dibayar atau diterima gitu. Oke? Nah, dalam SAPP sendiri, basis kas itu digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Sedangkan untuk yang basis akrual itu digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Oke, sekarang lanjut ke poin kedua, yaitu sistem pembukuan berpasangan. Nah, jadi sistem pembukuan berpasangan itu sebenarnya didasarkan pada persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, setiap transaksi itu dilakukan dengan cara mendebet sebuah perkiraan dan mengkredit perkiraan yang terkait gitu. Lanjut ke poin ketiga, yaitu dana tunggal. Kegiatan akuntansi yang mengacu pada UU APBN sebagai landasan operasionalnya. Nah, jadi sebenarnya dana tunggal ini itu merupakan tempat di mana pendapatan dan belanja pemerintah itu dipertanggungjawabkan sebagai kesatuan yang tunggal gitu. Nah, poin keempat yaitu desentralisasi pelaksanaan akuntansi. Jadi, kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi itu dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi, baik di kantor pusat instansi maupun di kantor daerah gitu. Nah, selanjutnya yang poin kelima yaitu bagan perkiraan standar. Apa sih bagan perkiraan standar itu? Nah, jadi bagan perkiraan standar adalah daftar perkiraan buku besar yang disusun secara sistematis
untuk memudahkan pelaksanaan dan perencanaan anggaran, serta untuk pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah. Nah, bagian perkiraan standar ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan tujuan anggaran maupun akuntansi. Nah, poin ke-6 yaitu standar akuntansi pemerintah. Jadi, SAPP itu mengacu pada standar akuntansi pemerintah atau SAP untuk melakukan pengakuan, penilaian, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi keuangan dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Nah, itu aja sih kira-kira ciri-ciri pokok dari SAPP. Gimana, udah pada paham kan? Nah, abis ini temanku bakalan jelasin tentang SIAP dan SAI. Waduh, apa tuh SAI? Apa tuh SIAP? Penasaran? Simak terus videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, jadi materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai kerangka umum SAPP. Nah, jadi teman-teman, kerangka umum SAPP itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada sistem akuntansi bendahara umum negara dan yang kedua adalah sistem akuntansi instansi. Nah, teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi bendahara umum negara atau yang biasa kita singkat dengan SABUN. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau nanya dulu nih, apakah teman-teman sudah tahu apa itu sih sistem akuntansi bendahara umum negara? Nah, kalau belum tahu, mari saya jelaskan. Jadi, sistem akuntansi bendahara umum negara merupakan serangkaian prosedur manual atau terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan sampai pada pelaporan posisi serta operasi keuangan. SABUN dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan yang meliputi Bendahara Umum Negara dan pengguna anggaran bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan. Nah, teman-teman semua, jadi di dalam SABUN ini terdapat suatu unit. Nah, unit tersebut yakni unit akuntansi bendahara umum negara atau yang biasa kita sebut dengan UABUN. Nah, jadi unit di sini nantinya akan melakukan koordinasi serta pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat unit akuntansi pembantu bendahara umum negara sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh unit akuntansi pembantu bendahara umum negara. Nah, jadi teman-teman, penetapan SABUN dan UABUN ini akan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Nah, jadi teman-teman udah pada tahu belum nih kalau SABUN itu nantinya akan dibagi lagi menjadi beberapa subsistem, yakni ada sistem akuntansi pusat, sistem akuntansi utang pemerintah, sistem akuntansi hibah, sistem akuntansi investasi pemerintah, sistem akuntansi penerusan pinjaman pemerintah, sistem akuntansi transaksi ke daerah dan dana desa, lalu ada sistem akuntansi belanja subsidi, dan ada lagi sistem akuntansi belanja lain-lain, sistem akuntansi transaksi khusus, dan yang terakhir sistem akuntansi dan pelaporan badan lainnya. Nah, yang pertama kita bahas yaitu mengenai sistem akuntansi pusat atau yang biasa kita singkat dengan SIAP. Jadi, SIAP itu bagian dari SAPP yang dilaksanakan oleh Direktorat Informasi dan Akuntansi atau yang biasa kita singkat dengan DIA yang akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat untuk mempertanggungjawabkan APBN. Nah, SIAP ini digunakan untuk memproses transaksi keuangan yang berasal dari pengelolaan kas umum negara. SIAP ini terdiri dari dua subsistem. Yang pertama, sistem akuntansi kas umum atau yang biasa kita sebut dengan SAKUN dan sistem akuntansi umum atau yang biasa kita sebut dengan SAU. Nah, SAKUN di sini nantinya akan menghasilkan laporan arus kas atau LAK dan neraca kas umum negara atau neraca SAKUN. Nah, untuk SAU sendiri nantinya akan menghasilkan laporan realisasi anggaran atau LRA dan neraca SAU. Nah, jadi, dapat kita simpulkan bahwa nantinya SIAP akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat yang terdiri dari neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan perubahan ekuitas. Nah,
untuk pembahasan yang selanjutnya, yang kedua yaitu tentang sistem akuntansi utang pemerintah atau yang biasa kita sebut dengan SAUP. Nah, SAUP ini akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko beserta unit akuntansi dan pelaporan yang melakukan pengelolaan BA-BUN dan utang pemerintah. Nah, nanti SAUP di sini akan menghasilkan laporan keuangan utang pemerintah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, yang ketiga yakni ada sistem akuntansi hibah atau yang biasa kita singkat dengan SIKUBA. Jadi, SIKUBA ini akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Nah, sama seperti sistem akuntansi yang lainnya, SIKUBA ini nantinya juga akan menghasilkan laporan keuangan, yakni berupa laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan manajerial. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, yaitu yang keempat, mengenai sistem akuntansi investasi pemerintah, atau yang biasa kita singkat dengan SAIP. Nah, SAIP di sini nantinya akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. SAIP di sini juga akan menghasilkan laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan manajerial. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya, yang kelima, yakni mengenai sistem akuntansi penerusan pinjaman pemerintah, atau yang biasa kita singkat dengan SAPPP. SAPPP ini akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, nantinya akan digunakan dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BA-BUN, pengelolaan penerusan pinjaman dengan menggunakan sistem terintegrasi. Nah, SAPPP ini akan menghasilkan laporan keuangan juga, yakni laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk pembahasan yang keenam, yaitu mengenai sistem akuntansi transaksi ke daerah dan dana desa, atau yang biasa kita sebut dengan SATD. Nah, SATD ini nantinya akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. SATD ini nantinya akan digunakan untuk memproses transaksi keuangan yang terkait dengan transfer ke daerah dan dana desa. Sama seperti sistem akuntansi yang lainnya, SATD ini juga menghasilkan beberapa laporan keuangan. Yang pertama, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai tentang sistem akuntansi belanja subsidi atau yang biasa kita sebut dengan SABS. Nah, SABS ini akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran selaku unit eselon 1 yang melaksanakan kewenangan Menteri Keuangan selaku pengguna anggaran belanja subsidi. SABS di sini nantinya akan digunakan untuk mencatat transaksi keuangan BUMN terkait dengan pengelolaan belanja subsidi. Nah, sama seperti sistem akuntansi lainnya, SABS ini juga menghasilkan beberapa laporan keuangan. Yang pertama, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Yang kedelapan, yakni ada sistem akuntansi belanja lain-lain atau yang biasa kita sebut dengan SABL. SABL di sini nantinya akan digunakan untuk penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BA-BUN dalam pengelolaan belanja lain-lain dengan sistem aplikasi yang terintegrasi. SABL di sini akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang merupakan unit eselon 1 yang melaksanakan kewenangan dari Menteri Keuangan. Nah, SABL di sini juga menghasilkan beberapa laporan keuangan, yaitu yang pertama, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk pembahasan yang ke-9 yaitu mengenai sistem akuntansi transaksi khusus atau yang biasa kita sebut dengan SATK. SATK di sini akan dilaksanakan oleh unit-unit eselon 1 di lingkup Kementerian Keuangan yang diberikan kewenangan oleh Menteri Keuangan. SATK ini nantinya akan digunakan untuk menangani transaksi yang bersifat khusus yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam subsistem sabun atau sistem akuntansi bendahara umum negara yang lainnya. Contohnya saja seperti pengeluaran kerjasama dan perjanjian hukum internasional. SATK ini nantinya akan menghasilkan 5 laporan keuangan juga, yaitu yang pertama laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Nah teman-teman, sekarang kita udah menuju ke pembahasan sabun yang terakhir, yaitu mengenai tentang sistem akuntansi dan pengelolaan badan lain-lain atau yang biasa kita sebut dengan SAPBL. SAPBL ini nantinya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. SAPBL ini akan digunakan untuk memproses pelaporan keuangan dari unit-unit badan lain dengan sistem aplikasi yang terintegrasi. SAPBL ini juga akan menghasilkan laporan keuangan, yaitu yang pertama ada laporan perubahan ekuitas, neraca, catatan atas laporan keuangan, serta terdapat ikhtisar laporan keuangan. Nah, gimana teman-teman pembahasan mengenai sistem akuntansi bendahara umum negara atau sabun ini? Pasti menarik bukan? Nah, tapi jangan sampai sini dulu dong belajarnya. Masih banyak pengetahuan lain mengenai sistem akuntansi pemerintah pusat yang akan kita bahas kali ini. Nah teman-teman, tapi sepertinya saya merasa ada yang kurang nih. Oh iya, saya baru ingat, ternyata karakteristik umum SAPP itu kan tadi ada 2, yakni sabun dan SAI. Nah, yang baru saya jelaskan tadi yaitu mengenai tentang sabun atau sistem akuntansi bendahara umum negara. Nah, pastinya kalian juga ingin tahu dong tentang sistem akuntansi instansi atau SAI itu. Yuk, cek video selanjutnya. Nah, setelah dijelaskan oleh teman saya yang sebelumnya mengenai subsistem SAPP yang kedua ini adalah SAI. Sebagian dari kita mungkin tidak menyadari bahwa ketika pemerintah pusat ingin menyusun laporan keuangan konsolidasi, pastinya membutuhkan aplikasi yang tidak hanya sekedar Microsoft Excel. Tentunya, pemerintah membutuhkan sistem akuntansi. Di sini, saya akan membahas tentang SAI atau sistem akuntansi instansi. Nah, ngomong-ngomong tentang sistem akuntansi instansi ini, kita kan tahu bahwa lembaga di pemerintahan itu jumlahnya ada 86. Kira-kira dari 86 kementerian lembaga, sistem akuntansi seperti apa sih yang dipakai? Kalian pasti penasaran kan? Yuk, simak terus videonya. Oke, kita mulai dari pengertian terlebih dahulu ya. Jadi, SAI itu merupakan serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara atau lembaga. Nah, SAI sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu ada unit akuntansi pelaporan barang dan unit akuntansi pelaporan keuangan. Pelaksanaan dan pelaporan keuangan tersebut itu dilakukan secara berjenjang dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Dimulai dari unit akuntansi kuasa pengguna barang dan unit akuntansi kuasa pengguna anggaran. Selanjutnya, ada unit akuntansi pembantu pengguna barang wilayah dan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah. Nah, untuk selanjutnya, unit akuntansi pembantu pengguna barang eselon 1 dan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran eselon 1. Dan yang terakhir, ada unit akuntansi pengguna barang dan unit akuntansi pengguna anggaran. Selanjutnya, saya di sini akan mencoba membantu menjelaskan bagaimana sih mekanisme pelaporan dari SAI. Jadi yang pertama, UAKPA ini menyampaikan dokumen sumber yang berhubungan dengan pengadaan aset kepada UAKPB. Nah, UAKPB ini, dia itu akan memproses dokumen tersebut untuk menyusun laporan barang kuasa pengguna. Laporan barang kuasa pengguna beserta arsip data komputer ini disampaikan kepada UAKPA setiap bulan untuk tujuan rekonsiliasi. UAKPA ini akan menyampaikan laporan keuangan yang sudah disusun beserta arsip data komputernya itu kepada KPPN untuk dilakukan rekonsiliasi. Setelah itu, laporan keuangan yang telah dilakukan rekonsiliasi beserta arsip data komputernya ini akan diserahkan kepada UAPPAW setiap bulan, semester 1, dan tahunan. Kemudian, UAPPAW ini akan menyampaikan laporan keuangan kepada Kanwil DC PBN setiap triwulan untuk kepentingan rekonsiliasi. Setelah itu, laporan keuangan itu disampaikan kepada UAPPA eselon 1.
UAPPA Eselon 1 ini akan menggabungkan laporan keuangan yang berasal dari UAPPAW yang berada di wilayah kerjanya, termasuk laporan keuangan dekonsentrasi. Nah, UAPPA Eselon 1 ini dia akan menyampaikan laporan keuangan kepada UAPA setiap bulan, semester 1, dan tahunan. Nah, kemudian UAPA ini akan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Lembaga kepada Menteri Keuangan setiap triwulan, semester 1, dan tahunan untuk digabungkan dalam rangka menghasilkan LKPP. Nah, selesai sudah mekanisme dari pelaporan SAI. Dua subsistem ini itu sama-sama digunakan Kementerian Lembaga dalam mencatat transaksi keuangan negara. Dua subsistem ini itu akan menghasilkan laporan keuangan yang mencerminkan posisi keuangan dari kementerian lembaga maupun kinerja dari kementerian lembaga yang bersangkutan. Nah, gimana pembahasan kali ini teman-teman? Pastinya menarik bukan? Dan semoga saya berharap pembahasan yang kita bawakan kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oh ya teman-teman, saya selaku perwakilan dari kelompok ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak dan semua teman-teman yang telah menonton video ini untuk melakukan pembelajaran bersama kita. Dan terima kasih kembali diucapkan kepada Bunda Erina selaku dosen pembimbing dalam mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, jurusan Akuntansi Universitas Airlangga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.